Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya habiballah, amma ba'da. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, dalam program Gemah Ramadan, TVRI Jawa Timur. Merupakan hari kedua di bulan suci Ramadan, pemirsa, kita akan membahas tema kita pada sore hari ini, yakni puasa dan pengendalian diri. Ini akan kita bahas tuntas selama 60 menit ke depan, tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Siapakah tamu saya pada sore hari ini? Akan kita sapa usai yang satu ini. Terima kasih pemirsa, baru saja kita akan melanjutkan perbincangan kembali juga dengan narasumber saya, akan segera sapa. Ini ada Dr. Haji Amanullah MHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bi khair. Alhamdulillah. Kita punya tema puasa dan pengendalian diri. Ya, ini bisa disampaikan kepada pemirsa TVRI Jawa Timur. Apa sebenarnya tentang hakikat makna puasa, kemudian juga faedah puasa. Ini terkadang kita sering kita menahan lapar, tapi kita hanya dapat dahaga dan lapar saja. Monggo, Ya. Pak Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, sebagaimana lazimnya di Ramadan itu para penceramah, para kiai, ustadz itu selalu menyetir ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi grid orientasi tujuan akhir dari puasa Ramadan yang kita lakukan sampai 2 hari ini adalah dalam rangka mencapai derajat titel muttaqin, Mbak Yuli. Betul. Ya, muttaqin. Lah, untuk mencapai derajat ini ulama Imam besar Izzuddin bin Abdissalam menyampaikan ada 7 faedah mengapa kita diwajibkan berpuasa Ramadan itu. Pertama adalah Ramadan dalam rangka raf'ul darajat, meninggikan derajat dan kompetensi kita sebagai hamba Allah. Apakah derajat baik dalam mata manusia sosial, atau yang lebih utama lagi, kita itu punya derajat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah ini. Jadi tidak lain tidak bukan Ramadan adalah pintu sarana media untuk kita menjadi seorang yang benar-benar muttaqin baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian berikutnya untuk apakah hanya meninggikan derajat saja ketika kita menjadi manusia yang betul-betul muttaqin? Iya. Perlu kami jelaskan ya. Kadang-kadang masyarakat awam itu simplification, menyederhanakan masalah. Ketika ada hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa hulikat abwabun nar wa sutifat asyayatin. Ketika bulan Ramadan masuk, itu pintu surga itu dibuka. Allah. Nah, ini sarana. Sesungguhnya itu tidak otomatis ketika 1 Ramadan diumumkan pemerintah kayak kemarin, berarti pintu surga dibuka. Tidak. Sesungguhnya kata Imam Izzuddin Abdissalam, futihat abwabul jannah itu dalam rangka adalah motivasi, mendorong agar para anak manusia ini bisa gemar beribadah. Dibukanya pintu surga itu identik dengan yang namanya adalah kasratut ta'ah, sarana media untuk mempertambah ibadah kita. Lah sebaliknya yang hulikat abwabun nar, ketika 1 Ramadan masuk itu pintu surga, pintu neraka ditutup. Betul. Itu tidak berarti ditutup terus kita enak-enak leha-leha, tidak. Tapi itu kata kiasan. Sesungguhnya Ramadan masuk 1 Ramadan itu adalah kita didorong untuk qillatul ma'asi. Menyederhanakan, meminimalkan kemaksiatan, kedurhakaan, ketidakbaikan kita kepada masyarakat maupun kepada Allah. Nah,
Jadi Ramadan harus disongsong, harus dijemput. Tidak top down tapi bottom up. Ya. Kita ini kan mental manusia itu kayak anak playgroup, anak TK itu Mbak Yuli. Gimana itu? Iya. Naik Kalau turun kah? kalau misalkan kalau nggak diiming-iming sesuatu itu ogah-ogahan. Coba kalau Mbak Yuli di Tunjungan Plaza umpamanya ada diskon besar-besaran. Iya, pasti tertarik. Iya, meskipun tidak ada uang itu cari-cari. Sama. Allah itu sedang mendiskon besar-besaran. Allah. Dosa-dosa diampuni, pahala amal ibadah dilipat gandakan. Nah ini tolong kita bersegera memotivasi diri dengan kilatul ma'asi, menyedikitkan tentang kemaksiatan kita dan mendorong agar kita itu kasratu ta'ah, selalu berusaha berjuang meniti diri keluarga, masyarakat untuk menjadi masyarakat keluarga pribadi yang benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momen Ramadan. Jadi sarana dan media Mbak Yuli. Betul. Artinya kesempatan itu luas ya. Luas. Ketika bagi-bagi pahala, bagi-bagi tadi diskon itu ya. Iya. Dengan banyak kebaikan begitu, Iya. Pak Aman. Iya. Terus yang kedua, tujuan daripada Ramadan ini adalah takfirul khotiat. Nah ini, tidak berarti yang punya hutang terus selesai, enggak. Ya. Hutang apa itu? Ya, hutang kepada Mbak Yuli umpamanya, itu nggak bisa selesai. Artinya apa? Ramadan sebagai sarana media untuk takfirul khotiat. Pintu langit terbuka lebar untuk memberikan ampunan kepada manusia, hamba Allah yang mau bersegera untuk minta ampun kepada Allah. Ini momen. Makanya sekarang kita lihat di masjid-masjid itu, biasanya habis jamaah itu sedikit. Tapi Ramadan banyak. Full. Apalagi dari pertama. Dari pertama. Nah ini menunjukkan masyarakat kita, bangsa Indonesia, Jawa Timur, guyup mushola masjidnya, meskipun di era pandemi COVID tetap menggunakan protokol yang digiatkan oleh pemerintah. Tetap kita beribadah dengan protokol COVID yang ekstra ketat, biar kita ibadahnya nyaman, sejuk, harmoni, untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, seperti itu. Baik. Artinya begini Pak Aman, kalau di bulan suci Ramadan, ini kan bulan penuh ampunan begitu. Yeah. Kita tidak boleh menyanyiakan itu untuk meminta ampun, kemudian bertaubat kepada Allah, begitu? Iya. Saya ada cerita inspiratif Mbak Yuli. Di dalam kitab Durratun Nasin diceritakan ada seorang laki-laki ketika takbiran malam 1 Syawal itu, dia tidak happy kayak Mbak Yuli, nyoba baju baru, gelang baru, sepatu baru, mau sowan ke mertua. Dia malah menangis sejadi-jadinya berlinang air mata. Anak istrinya, tetangganya sama bertanya, loh ini kan sudah akhir Ramadan, 1 Syawal, ini hari kebahagiaan, hari kemenangan kita. Tidak, aku menangis bukan karena aku telah lolos 30 hari melakukan sholat tarawih, tadarus, puasa dengan baik. Tapi aku menangis karena ditinggalkan Dhihabu Ramadan. Hilangnya Ramadan ini menjadikan diriku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahu apakah umurku akan bisa nututi tahun ke depan, bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, karena begitu tingginya maghfirah dan rahmat Allah di bulan Ramadan, sehingga ketika masuk bulan 1 Syawal, seorang laki-laki ini menangis karena Dhihabu Ramadan, karena perginya bulan Ramadan. Jadi luar biasa. Cuman ini kan hanya ada cerita ya. Iya. Ya, lah ini saya ceritakan biar menginspirasi pada semua. Betul. Tidak hanya alhamdulillah besok sudah bisa rokokan, sudah bisa ngopi di warkop. Nah, yang terjadi itu puasa adalah beban, puasa adalah sebuah rintangan untuk aktivitas sehari-hari. Justru sebaliknya, dengan Ramadan kita membuka pintu surga yang seluas-luasnya dan menutup pintu neraka yang sesempit-sempitnya. Nah, kalau boleh saya jelaskan, manusia itu mengalami 3 kelahiran. Apa saja fase itu? Ya. Pertama adalah wiladatul madaniyah. Ini proses derajat
manusia insan paripurna yang titel mutakin itu. Semua yang hadir, Mbak Yuli, semua kerabat ini, kameramen, semua sama. Maksud yang ada di rumah, pirsawan TVRI Jawa Timur, semua mengalami namanya wiladatul madaniyah. Makhluk biologis. Ya. Kita punya mata, punya telinga. Ya. Sehingga kita makhluk biologisnya yang sempurna, kita dewasanya bagus, sehingga mampu bisa gois 7-10 kilo. Mampu menahan lapar dahaga dari pagi sampai maghrib. Nah, ini manusia biologis. Kita berharap beri kesehatan. Meskipun corona masih ada, tapi kita berusaha berjuang menjadi masyarakat makhluk biologis yang baik. Sehingga kita bisa puasa. Tapi tidak semuanya makhluk yang dilahirkan, yang sudah makhluk biologis itu bisa menapaki pada kelahiran yang kedua dan ketiga. Apa itu? Kelahiran kedua itu adalah wiladatun nafsiyah. Manusia dicetak punya rasa psikologi yang paripurna. Punya perasaan, punya empati. Ya, kadang umurnya sudah 60, tapi aktivitasnya, kebijakannya, pikirannya kayak masih yang umur 21. Allah. Reaktif. Itu Pak Aman mungkin ya. Tapi saya semangatnya yang 25. Mungkin umur sudah 40 lebih, tapi semangat harus 25. Iya. Sepakat. Ya, tidak semua orang yang kelahiran wiladatul madaniyahnya itu bagus bisa mencapai derajat pada wiladatul nafsinya bagus. Ya. Sehingga ada namanya ego. Keinginan. Lah ego kalau tidak dibatasi akhirnya menjadi ego yang mafsadatiyah, yang rusak. Ini yang menjadikan kita berbuat dosa. Yang muncul cenderung nafsu begitu. Hasud, dengki, iri hati dan sebagainya. Lah ini kita lanjutkan pada kelahiran manusia yang ketiga. Mudah-mudahan saya, Mbak Yu dan kameramen bisa lahir menjadi manusia yang ketiga. Yaitu wiladatul ruhiyah, makhluk yang berdimensi spiritual. Apa maksudnya? Mampu manage diri, membawa diri, pikiran, tutur kata, kebijaksanaan, baik pada diri sendiri sama istri, anak, masyarakat. Itu yang toleran, yang harmoni, yang menyejukkan. Jadi kebijakannya, omongannya itu menyejukkan. Jadi tidak reaktif, tapi proaktif. Jadi dia itu tidak reaktif, tapi proaktif dengan sikap dan kebijaksananya itu. Seperti Rasulullah, ini manusia paripurna, tuntunan kita bersama. Beliau di usia sebelum 25 tahun sudah mendapat gelar alamin. Ini tidak hanya kelahiran madaniyah biologisnya, beliau tampaknya handsome banget Rasulullah itu. Kita tidak bisa menggambarkan sang handsome-nya. Ketampanan, kesehatan Rasulullah itu berlanjut menjadi wiladatun nafsiyah. Bisa bersih dari hasud, bersih dari apa saja. Bisa naik pada wiladatul ruhiyah, spiritualnya mumtaz, advance. Sehingga mendapat gelar alamin, dapat dipercaya di saat manusia Arab saat itu usianya yang 50-60 tidak karuan. Tapi kenapa dipilih Rasulullah? Yang masih muda, karena apa? Wiladatul ruhiyahnya sudah mumtaz. Bagaimana kita yang berumur relatif rendah, tapi pikiran, kebijaksanaan, manajerial diri kita betul-betul wiladatul ruhiyah punya nilai spiritualitas yang tinggi. Tidak hanya sehat, mampu kita menahan dahaga lapar itu sehari penuh. Ya, tapi karena tidak punya wiladatul ruhiyah, banyak orang sehat nggak puasa kan, sehingga muncul ada warung hijab. Atas tertutup itu bawahnya terbuka. Iya, itu berarti dianya masih dalam konteks madaniyah, biologis oriented, tapi belum sampai pada wiladatul ruhiyah, capaian derajat mutakin spiritualitas yang sangat advance itu. Saya kira itu, Mbak. Baik, luar biasa. Dan pemirsa tentunya perbincangan sangat menarik. Nanti bisa bergabung dengan kami di 03156782216. Kita punya tema puasa dan pengendalian diri. Tadi juga disinggung oleh narasumber saya tentang bagaimana sih kita bisa mengendalikan diri dengan cara yang bagus. Tentunya ini ada tips-tipsnya dari Pak Amanullah juga. Baik, Pak Amanullah, kalau kita bicara tentang puasa begitu, mungkin ada bagaimana cara menjaga kualitas puasa kita biar betul-betul
betul-betul bagus begitu, dan itu tadi arahnya juga kepada mutakin tadi itu. Iya. Apakah ada tips dari Pak Amanullah? Ya, saya sampaikan sekali lagi. Ya, Di antara ini kita ini menyongsong kelahiran yang kedua dan ketiga. baik. Itu. Jadi kalau wilayatul madaniyah tadi sama wilayatul nafsiyah, ruhiyah, ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Oh, Masya Allah. Ya. Misalkan Mbak Yuli, ya, yang terjadi sekarang itu orang itu kan banyak ngerumpi, akhirnya hasud, Ghibah. ghibah, yang banyak hasud. Banyak orang yang ingin seperti Mbak Yuli. Ya. Kalau hasud itu melihat kenikmatan seseorang, Ya. agar kenikmatan hilang dan kenikmatan jatuh pada dirinya. Jadi melihat orang sukses, melihat orang yang happy dengan kelebihan hartanya, itu dia tidak bisa. Hatinya sakit. Hatinya sakit. Maka harus ini yang kita tingkatkan. Manusia kita ajak diri kita, perasaan kita ajak dari sifat hasud menjadi ripto. Ghin, ba, to, tak marbuto. Apa hipto itu? Sama, ini imitatif. Keinginan untuk sukses, keinginan untuk mempunyai materi, itu sama. Tapi tidak dibarengi dengan sifat iri hati dan benci. Ya. Malah justru sebaliknya. Ketika Mbak Yuli punya Innova Ribbon baru, saya nggak marah. Oh, alhamdulillah Mbak Yuli habis dapat dari tol. Ya. Landasan tol, beli kendaraan yang baru, kapan ya saya bisa meniru? Amin. Ya, akhirnya ketika saya punya seperti kayak Mbak Yuli punya mobil baru, bisa untuk jemput anak yatim sekolah, mengantar anak pondok. Ya. Jadi ketika melihat tetangga kita, saudara kita dapat kenikmatan, kita tidak sakit hati. Namanya ghibto dalam ilmu tasawuf. Baik. Ya. Ya seperti itu kita. Jadi menggeser dari pola-pola yang tidak syar'is, tidak disenangi oleh agama, menuju sesuatu yang sangat syar'is dan disenangi dan diharapkan oleh agama. Seperti tadi itu, dari hasud menjadi ghibto. Gitu. Baik, Seperti baik. itu. Baik, kita jeda sejenak ya Pak Manullah, Ya, siap. lanjutkan kembali ya. Dan Ya. pemirsa subhanallah menarik sekali. Jadi bagaimanakah cara mengendalikan diri kita, bukan hanya dari sebatas hati, emosi, tapi juga ada jiwa dan raga juga. Ini waktu patut untuk kita rawat. Pemirsa, dalam rangka apa? Meningkatkan pengendalian diri kita di bulan suci Ramadan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gembang Ramadan TVRI Jawa Timur. Ini adalah segmen kedua. Anda bisa bergabung dan kami undang untuk segera interaktif dengan kami di 031 5678 216. Tema kita adalah puasa dan pengendalian diri. Baik, Ustaz Amanullah, tadi sudah disinggung bahwa salah satu rusaknya ibadah puasa kita itu adalah juga karena adanya sifat hasud begitu ya. Jadi apakah di zaman Rasulullah juga ada sifat seperti itu sebelumnya? Ini tidak sejak zaman Rasul, sejak manusia ada sudah. Sejak manusia ada. Allah Karim, di zaman Nabi Adam. Iya, Qabil Habil itu kan. Iya, betul. Iya, itu tidak terima sehingga sampai terjadi pembunuhan yang pertama ya Qabil Habil, hasud pertama ya Qabil Qabil Habil. Habil. Ya sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya. Faktor apa karena itu? Dengkinya itu Dengki. mungkin ya. Ya inilah manusia itu tadi yang saya sampaikan, kelahiran yang kedua ini tidak maksimal. Baik. Iya. Bagaimana kita merasakan kalau kita dicubit sakit, kita Ya. tidak boleh mencubit yang lain. Kalau kita tidak mau dirasani, ya jangan ngerasani. Betul. Lah, insan yang kamil paripurna, ini hal-hal sekecil ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh bersemayam dalam pikiran benak kita, apalagi tutur kata kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan yang menyakitkan, kebijaksanaan yang merugikan orang lain. Baik. Seperti itu. Oke, terima telepon dulu ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini Bapak? Monggo.
dengan Pak Rahman dari Bangkalan. Pak Rahman di Bangkalan, Pak Rahman, terima Ya. kasih atas atensinya menyaksikan program Ya. Gemar Ramadan. Monggo, apa yang ditanyakan Bapak? Pak Rahman, monggo. Ya, terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Haji Abdullah. Saya ada sedikit ingin tanyakan. Yang pertama, sesuai dengan topik puasa dan pengendalian diri. Itu katanya ini bulan puasa, setan dibelenggu. Nah, ternyata yang terjadi ini banyak para orang-orang yang berpuasa melakukan hal-hal yang melanggar dalam aturan agama. Kemudian, Contohnya, dan prostitusi. Tadi ada ini prostitusi. Maka dari itu, ini itu dijauhi dari perilaku sesuai dengan norma agama. Yang pertama, ya. Yang kedua, Bapak Abdullah, tadi bahwa Allah itu menguji manusia. Saya punya pemikiran, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah menguji negatif kepada manusia, tetapi Allah itu selalu memberikan hal yang positif. Allah itu Maha Agung, ulas kasih Bapak. Tetapi pelaku manusia itu kena godaan setan. Karena jin dan setan itu oleh Allah memang disediakan untuk menggoda manusia apabila manusia itu bisa digodanya. baik. Maka dari itu kami mohon penjelasan yang sedetail-detailnya kepada Bapak agar orang yang berpuasa ini menjadi orang yang bagus sesuai dengan ajaran agama. Baik. Terima kasih Terima Bapak kasih. Rahman. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Nggih. Ustaz Amanullah. Terima kasih Setan Bapak. tidak dibelenggu. Bapak. Setannya lihat depan apa lihat samping ini setannya. Iya. Terima kasih Pak Pak Rahman Iya. dari Bangkalan, Betul. Madura. Madura masih Indonesia ya? Ya, betul. Terima kasih Pak Rahman. Untuk saya menjawab yang nomor 2 dulu. Baik. Di Bismillahirrahmanirrahim itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahim. Itu artinya sangat beda itu. Jadi anugerah Allah yang bersifat Ar-Rahmaniyah itu artinya al-mun'imi bidaqaimin bikabairin ni'ami. Allah itu memberikan rahmat, karunia, harta, kecukupan, serba luar biasa. Itu tidak melihat orang yang zalim, orang yang berbuat dosa, sama. Yang sergap jamaah sama nggak sergap. Dikasih semua Dikasih sama. semua. Sama, malah yang sergap jamaah malah nggak punya mobil. Nggak punya. Ya. Ya. Baik. Ya ini apa namanya anugerah Allah yang parsial. Baik. Artinya diberikan kepada semua tidak pandang bulu. Iya, begitu, tidak pandang Ustaz bulu. Apakah yang berbuat zalim, yang berbuat dosa, apa yang sergap puasa dan nggak Baik. sergap, semuanya hari raya bajunya baru. Oke. Iya. Yang suka sedekah dan nggak suka itu pun Iya, diberikan tetap Allah rahmatnya. memberikan kapling-kapling rezeki yang tidak Baik, pernah baik, keliru. Baik. Nah, yang kedua adalah sifat rohimiyah. Rahim. Ini dalam tafsir itu dijelaskan al-mun'imi bidaqaimin ni'ami. Jadi detailing. Jadi Allah itu komputernya malaikat Rakib Atid itu tidak akan pernah keliru Mbak Yuli. Nggak pernah hack. Ya. Nggak- Dulu logika ini kan sulit ya. Ketika ada laptop kan sekarang mudah kan. Ya. Amal ibadah nggak akan pernah keliru. Rekeningnya Mbak Yuli dengan saya kan Nggak nanti pernah ketukar. nggak pernah tertukar kan, meskipun pada jam dan detik yang sama diklik ya. Tapi kalau yang al-mun'imi bidaqo ini ini detail. Mbak Yuli amalnya sekian, dosanya sekian, itu akan tercover semua. Allah. Makanya ada hadis Rasulullah,
ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Surga itu adalah di pembatasan-pembatasan bagi kita umat Islam. Tapi bagi mereka yang pendosa dan sebagainya, tidak ada alasan untuk itu. Maka ya dia happy saja. Artinya apa yang saya katakan Pak Rahman, orang harus berbuat maksimal. Jangan takut di dunia diganjar tidak apa-apa. Saya kan rajin ibadah, saya yang sering sholat malam, tapi anak saya kok kalah dan mereka nggak pernah sholat. Lah, ini termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pendek kata, apapun pekerjaan kita, apapun dosa kita di dunia, tetap ada kapling rahmat. Tetapi ada yang harus kita akui, kita yakini. Kita tidak boleh pesimis. Saya di dunia minus ilmu, nah itu salahnya nggak belajar. Tapi kalau minus ibadah, tidak ada alasan. Kita diberi 24 jam yang sama. Betul. Jamnya Mbak Yuli, jamnya Mas kameramen, ini sama. Jamnya saya begitu? Iya. Jamnya Jam saya sama. Tetapi kira-kira berapa detik, berapa menit untuk bertutur kata baik kepada Betul. orang. Berapa Kualitas. menit untuk sholat. Berapa menit Kualitasnya. untuk tadarus Al-Quran. Kuantitas. Nah, ini akan ditimbang, dilihat. Tidak akan pernah keliru. Karena laptopnya malaikat raqib atid luar biasa nanti itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang pertama. Baik, yang pertama itu adalah sebuah setan kan dibelenggu. Oh ya, gitu oke. Ya. Begini Pak Rahman. Itu kan beranjak dari hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa suddifatis syayatin. Ketika Ramadan masuk, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan para setan-setan ini dibelenggu. Ini bukan arti verbal, tapi itu arti kiasan. Ketika dibuka, itu dalam arti apa? Masyarakat dihimbau untuk kasratu to'ah. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam tadi yang saya jelaskan dalam di awal. kitabnya Maqasidus Shaum itu. Jadi tidak berarti ketika Ramadan masuk otomatis pintu neraka ditutup, setan dibelenggu tidak bisa berbuat apa. Tidak. Tetap masih eksis. Pintu neraka juga dibuka. Ditutup itu kiasan adalah qillatul ma'asi. Orang itu didorong untuk menyedikitkan, meminimalisir perbuatan maksiatnya. Ya kita tahu berterima kasih pada pemerintah, tempat prostitusi ditutup, hiburan malam ditutup, dengan Satpol PP-nya luar biasa. Itu tadi senyampang dengan pertanyaannya Pak Rahmat tadi itu, bahwa ternyata prostitusi pun juga masih ada begitu. Bagaimana kan nilai moralnya di sana? Iya. Lah di sini perlu adanya informasi. Orang itu tidak tahu tapi belum sadar. Orang melakukan itu karena ketidaktahuan atau apa? Orang melakukan mengimplementasikan iman Islam ihsannya itu kalau dia itu ngerti. Ngerti itu kalau dia itu faham. Faham itu kalau dia dengar atau baca atau diajak temannya. Sekarang kan mudah. Nah, tapi pertanyaannya kan Pak Rahman tadi, loh kenapa Ramadan kok masih rame musik-musik seperti itu? Yang masih mengarah perzinahan dan sebagainya, pasti itu masih ada. Sekali lagi kepada manusianya. Sudah diinformasikan, syahrul Ramadan adalah awaluhu maghfirah, dan seterusnya itu. Itu dalam rangka itu. Sekarang Ramadan tidak button up, tidak otomatis. Tapi tidak top down. Tapi button up dari diri pribadi. Orang yang mengaku dirinya umat Islam harus kembali pada ajaran yang benar. Ya, itu. Jadi kata-kata hadis hulikatul abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, itu tidak otomatis. Tapi itu kiasan, motivasi mendorong bagi kita umat Islam, kalau Ramadan datang tolong perkecil volume maksiat kalian. Berlomba-lomba kebaikannya, ibadahnya. Ya. Terus ada pertanyaan lagi. Wasudifati syayatin. Setan-setan diborgol. Betul.
Dibelenggu. Itu tidak berarti setannya nggak bisa goda Mbak Yuli itu. Itu tambah kenceng goda sama Mbak Yuli itu. Itu lewat toko itu ada diskonan, mampir. Akhirnya sholat maghribnya tarawihnya telat. Tarawihnya di mall. Di mall akhirnya itu. Tawafnya di mall. Nah, seperti itu. Itu apa? Menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam, sudifat itu diborgolnya setan itu ai ing kita waswasihim ala soimin. Informasi godaan setan itu diputus. Diputus apa? Dengan puasa, dengan taraweh, dengan tadarus. Masa sih masjid saya tadarus, masa sih pengajian di masjid saya kok enggak ikut, saya kok masih dugem. Lah, sudifat itu diborgolnya setan itu artinya apa? Pembisik-pembisik kemungkarotan, kemaksiatan pada seseorang anak manusia itu diminimalisir. Siapa yang meminimalisir? Lingkungan, masjid. Sekarang ada WA, one day one juice. Mungkin Mbak Yuli ini sudah 2 hari kok enggak klik khatam apa belum. Jadi situasi, kondisi, suasana Ramadan itu menjadikan diri kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh dengan setan. Tapi setannya tetap ada. Tapi tergantung kita yang main itu. Jadi sudifati syaitin tidak berarti setan nggak bisa kemana-mana, tidak. Tetap action. Kita tetap action dengan situasi dorongan sekitar kita tadi itu. Boleh nggak Pak Aman misalnya begini, istilahnya kita yang harus memerangi itu adalah diri kita sendiri. Boleh nggak kita bilang begitu? Ya memerangi setannya itu. Ya harus Mbak Yuli. Ya, termasuk faedahnya puasa Ramadan ini adalah kasrus syahwat. Baik. Memalingkan dan mengalahkan syahwat. Syekh Izzuddin bin Abdussalam tidak menggunakan khadzaf. Khadzaf itu membersihkan sama sekali. Manusia itu tidak bisa kesalahan, hobi dosanya dibersihkan sama sekali, tidak bisa. Allah. Mesti al-imanu yazidu wa yanqusu. Saya, Mbak Yuli, kameramen, kalau puasa khatam. Tapi habis hari raya, itu ditaruh di bupet sampai metu sawangi Qur'annya itu. Enggak loh. Harus tetap istiqomah. Lah, Ramadan hadir sebagai pemecah batu kemaksiatan, kebekuan kemaksiatan itu. Baik. Iya, memang harus ada upaya. Iya. Seperti itu. Allah karim, luar biasa. Pemirsa, kita akan kembali terima interaktif dari Anda di 031 ya, ada 5678216. Kita terima telepon terlebih dahulu di belakang Pak Rahmat. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Bapak Sahari. Bapak Sahari di mana ini? Bapak Sahari? Selatan, RT 25 07. Ya. Silahkan Bapak, pertanyaannya apa? Bapak Ustaz, kalau berpuasa itu ya, itu pakai inhaler itu bisa nggak Pak Ustaz ya? Bisa diulangi lagi? Apa kita membatalkan puasa itu? Yang membatalkan puasa, pakai apa Bapak? Pakai inhaler. Bau-bauan di hidung, bau-bauan di hidung. Baik. Inhaler. Iya, inhaler. Oke, inggih Bapak, inggih sampun, inggih. Ya, hanya itu saja? Betul Pak Ustaz. Inggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami pertanyaannya? Iya. Iya. Memang termasuk yang muftiratus shaum itu diantaranya memasukkan sesuatu pada rongga. Ya. Ini pertanyaannya, ini kan sakit. Iya. Sakit. Apakah bau-bau yang menyengat itu apa sampai membatalkan puasa? Nah, ini karena darurat. Apalagi misalkan Mbak Yuli aja ke mall yang banyak durian, menyengat sekali kan. Banget. Iya, itu kalau di hotel lah didenda 1 juta lu masukkan durian kan menyengat itu. Itu bagaimana saya Mbak Yuli masak apa gitu. Itu kan masuk. Nah, itu sesungguhnya sesuatu yang sesungguhnya harus dijauhkan. Harus dijauhkan. Ya. Nah, karena nggak bisa. Karena puasa sakitnya, ya? makanya tidak apa-apa. Oke. Iya. Dimakfu karena sakit. Seandainya kalau tidak gitu kan nanti
bisa ke Sesak, UGD. sesak. Sesak Bisa ke nafas. UGD nanti itu. Iya. Allah. Ya seperti itu. Iya, baik, baik, Oke. baik. Oke, kembali ke penjelasan Ustaz Amanul tadi ya, Iya. seputar apa tadi itu, memalingkan atau mengalihkan syahwat tadi itu. Itu juga bagian dari pengendalian diri begitu. Iya. Jadi memalingkan berusaha mencari media sarana untuk biar kita tidak dalam satu rel kemaksiatan, kemungkaratan itu harus. Harus. Lah Ramadan sebagai momennya, Iya. sebagai sarana medianya. Betul. Masa sih 11 bulan kita dugem terus. Tetangga kita masjid tuh selalu hadir suaranya. Kita datang nyimak dan sebagainya. Jadi harus kita songsong. Memang namanya nafsu harus kita orang Jawa dipekek, diperangi. Lah Ramadan sebagai sarana dan medianya. Baik, luar biasa. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita seputar puasa dan pengendalian diri. Jangan lupa Anda juga masih bisa interaktif dengan kami di 031 5678 216 usai yang satu ini. Bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan kebetulan juga yang menjadi narasumber saya ini adalah bagian dari Kanwil. Ustaz Amanullah, di bagian apa di ini kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur? Ya, kebetulan saya diberi amanat sebagai kepala seksi kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah. Oh gitu. Jadi Baik. tiap hari itu ngitung jumlah orang nikah. Ya naudzubillah, yang innalillah itu alhamdulillah ya. Yang innalillah itu ngitung jumlah orang yang pisah. Oh, yang itu bagian dari Ustaz Amanullah juga ya? ya? Di antaranya itu. Oh, Masya Allah. Baik. Iya. Oke, dan fokus kerja ya? Iya. Oke, Ustaz, ini kalau tadi bicara faedahnya sudah disinggung ada 3 poin begitu. Iya. Apakah masih ada yang mau disampaikan kembali? Iya. Di antaranya yang terpenting lagi adalah puasa Ramadan itu sebagai al-inzijar an khawatirul mukhalafat. Mencegah keinginan bermaksiat. Ini yang sudah saya sampaikan contoh-contoh tadi. Jadi semua keinginan itu kok disik. Iya, ditahan. Sesungguhnya ini latihan untuk menyongsong 11 bulan ke depan. Betul. Ya. Jadi kita ini kan lagi-lagi nafsu kita ini seperti anak playgroup yang belum tahu mana ini bara, mana ini yang panas, mana yang tidak panas, tidak tahu kita. Kalau tidak dibimbing, kalau tidak didorong, maka tidak bisa. Maka forum Ramadan adalah suasana untuk membangun mencegah keinginan-keinginan yang mungkarot dan maasi itu. Baik, terima telepon dulu ya Ustaz Amanullah. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Terima Bapak. kasih Iya, kesempatan yang saya Pak Bejo Mojokerto, Mbak. Pak Bejo, alhamdulillah Ya. Bapak rutin banget Begini ini. Pak, Pak Profesor Pak Kiai, di dalam pertanyaan saya ini barangkali agak menyimpang. Kalau kita lihat hikmah dan daripada bulan Ramadan ini, kalau kita lihat memang luar biasa. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana cara saat ini untuk pembinaan mental daripada generasi muda yang saat ini, kalau kita lihat banyak sekali anak-anak yang kayaknya ini kurang peduli dengan kegiatan ibadah bulan Ramadan. Karena apa? Pemuda sekarang ini betul kalau sahur juga orang-orang sahur dengan berkendaraan, dengan salon, tapi implementasinya setelah juga orang sahur, merekanya ini rea-reo setelah turun rokokan sambil makan-makan dan tidak berpuasa. Nah, ini bagaimana program Kadipag Provinsi atau Menteri Agama
agar supaya seluruh bangsa Indonesia ini, khususnya pemuda, ilmunya ini biar tambah, bagaimana pembinaan-pembinaan di sekolah dan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Kalau pondok sih saya yakin Pak, tapi anak-anak yang pondok itu hanya berapa persen. Nah Baik. ini yang umum yang saya Jep. maksud. Anak-anak sekolah umum, Baik. apalagi yang sekarang ini sudah pandemi yang lucu-lucuan, sehingga kita itu anak-anak menjadi goblok saya katakan ini, bagaimana caranya pembinaan daripada Oke. departemen agama. Terima kasih Mohon Pak maaf, Bejo. Pak Kiai. Terima Untuk kata kasih. titik. Nggih, Oke, monggo. matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadi Mojokerto ini? Bagaimana Iya. pembinaan mental bagi para pemuda begitu? Iya. Berbicara masalah mental, akhlakul karimah, ini memang nomor satu. Rasulullah sendiri kan Diutus. diutus Betul. gara-gara memerangi akhlak yang tidak baik. Iya. Nah, begini Pak Bejo. Pak Bejo ini namanya indah. Orang pintar kalah dengan Iya. orang bejo. Iya. Itu kalau di bahasa Arab kan namanya Said, bahagia, bejo. Iya. Ya. Saya pernah menjadi kepala KUA Penghulu, Pak. Ketika meriset dari 100 pernikahan itu 11% lebih yang sudah hamil duluan. MBA. Itu di Surabaya. Ya, Mojokerto mungkin enggak Enggak kayak gitu. enggak sama, enggak sama nih angkanya, mungkin lebih besar mungkin. Sama-sama enggak tahu. Ya. Oke. Ini dekadensi moral, akhlak, ini tanggung jawab siapa? Saya kira daerah sama, jenengan masuk ke KUA tanya, berapa yang nikah dalam kondisi sudah hamil duluan? Ini luar biasa, angka 10%. Ini yang ngaku tentunya, kalau nggak ngaku lebih banyak. Bahkan tidak hanya hubungan seks, sudah hamil. Sudah hamil. Ini adalah ironi sekali. Ya mohon maaf sekali. Yang datang itu orang tuanya ya muslimah minded. Ini ada apa ini? Setelah kami lakukan tanya-tanya riset, ternyata akhlak anak-anak kita yang ketika menikah sudah posisi MBA, main presiden, Betul. coro Jawa ini LKMD, Iya. lamaran kali meteng dhisik. Nabung dulu. Iya, ini karena apa? Karena minimnya pemahaman dan pengamalan agama pada anak-anak kita. Ini diakui tidak. Tadi oleh Pak Bejo sudah dikasih mustasnayat istisna pengecualian bagi yang mondok. Mana mungkin anak itu bisa mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, ngerti hal haram, kalau hanya jam pelajaran 2 jam. Itu campur anaknya nggak melbu, campur Bolos. libur, bolos. Kualitasnya tidak ada. Ini pertama. Jadi injeksi pemahaman dan pengalaman tentang nilai-nilai keberagamaan ini sangat minim di tengah-tengah anak-anak kita. Makanya harus disonding dengan TPQ, madrasah diniyah dan sebagainya. Lah di sini Kanwil Kementerian Agama telah hadir sebagai pembina TPQ masa diniyah yang ada di kampung-kampung ini. Cuman pertanyaan kedua ini, mengapa anak menjadi hamil duluan tadi itu? Karena orang tuanya itu kurang open, kurang perhatian. Bahkan saya tanya, kamu berbuat sampai hamil di mana? Ya di rumah, ketika bapak tidak ada. Mohon maaf, kita yang sibuk cari nafkah, jam 6 berangkat, jam 5 sore baru pulang, suami istri sama. Itu pembantu dikasih uang 50.000, suruh belanja yang jauh, selesai. Beli ayam, nangkap ayamnya Iya. dulu. Ini berarti apa? Ada pepatah Arab, al-ummu madrasatun, idza a'tata syaban ustakbalan. Ibu, rumah, bapak dan kebijakannya, itu adalah madrasah yang pertama. Lingkungan yang pertama yang bisa mengarahkan, memanage baik tidaknya anak-anak sebagai generasi yang ke depan. Betul. Berarti kita kembalikan pendidikannya yang kurang agama, orang tua yang kurang open. Yang ketiga adalah sosial permisif. Sosial permisif ini masyarakat tidak peduli.
tidak peduli. Sibuk dengan ini Sibuk dengan, masing-masing, ya. pekerjaannya Iya. masing-masing. Ya, saya tidak tahu ini tanggung jawab siapa ini. Kebetulan saya dulu kantor saya di Kasih keluarga Sakinah mungkin ya. Iya. Saya itu pernah menjabat kepala KUA di belakangnya Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar, KUA Jambangan. Iya. Nah, itu kalau malam, pojok-pojokan itu kan luar biasa. Sampai Satpam Masjid Al-Akbar ini nggak segan-segan obrak-abrik itu. Anak pacaran yang di luar kelewatan itu. Berarti apa? 3 hal yang menjadi catatan kita bersama. Bukan tanggung jawab negara, tanggung jawab agama, tapi semua lapisan masyarakat, Betul. tokoh masyarakat yang ada. Kita harus pandai-pandai menginjeksikan nilai keagamaan pada anak-anak kita. Kita selaku orang tua harus open, ya, dengan memondokkan, dengan mengajikan. Mungkin tidak bisa mondok, tapi pagi sekolah, sore ya kita diniakan. Coba orang tua, saya tanya, anak-anak yang trek-trekan di jalan sampai malam, sampai mabuk dan sebagainya itu, orang tuanya saya yakin tidak akan koreksi itu. Kontrol dari Iya. orang tua ya. Kemudian sosial permisif. Ini problem manusia milenial. Yang penting bukan anak saya, yang penting bukan keluarga saya, biarin deh. Selesai. Selesai. Ini 3 hal ini hasil riset saya. Minimnya pemahaman pengalaman agama pada anak-anak kita, orang tua, keluarga tidak kontrol secara universal, totality. Di sekolah kan dingajikan, tapi tidak pernah. Buktinya apa? Kami punya lembaga pendidikan dinia, TPG. Itu dari anak 50, yang bayar itu 20 itu Sudah bagus. udah bagus. Padahal ibunya datang dari belanja, Pusat perbelanjaan. transparan. Itu rokoknya ayahnya tuh Ju Samsu 3. Tapi SPP-nya tombok. Ini kan. Jadi TPG kita ini sudah bayarannya juga hasil sisa, gurunya juga sisa dari ngajar seharian, yayasannya juga sisa-sisa Sisa. pekerjaan di kantor. Allah. Jadi mana mungkin kita yang semua serba sisa ini? Ini kontrol bagi kita semua. Lah, Kementerian Agama, insya Allah sounding dengan pemerintah kota Surabaya yang saya ketahui, itu juga ada dropping anggaran untuk Baik. para ustadz-ustadzanya Oke. itu. Baik. Jadi 3 hal itu Ya. yang perlu kita catat sehingga anak kita betul-betul menjadi anak yang dzurriatan sholihah, menyongsong era milenial yang Milenial. serba. 4.0. Iya. Baik, terjawab sudah. Jadi tugas kita semua ya, bukan Iya. tugas pemerintah aja ya. Iya. Oke, baik. Ustadz Amanullah, bisa disampaikan tentang faedah puasa? Tentunya ada banyak yang belum tersampaikan begitu. Apakah di sini ada sodakoh, sedekah begitu? Iya. Kalau tadi kan dalam bahasa saya adalah taksirus sodakot, memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh kan banyak, bisa amal kebijakan. Yang banyak itu ya teman-teman ya orang Surabaya itu kasih takjil. Ya. Ya, ini kan alhamdulillah di masyarakat kita nih. Bahkan tidak hanya Ramadan, sekarang ada Jumat berkah. Masjid-masjid sudah sadar, di sana ada kulkas dingin, ada air mineral gratis, nasi bungkus Etalase. gratis. Iya. Itu dipersilakan. Nah, ini termasuk momen yang menjadikan Ramadan kita semakin baik dengan taksirus sodakot, memperbanyak amal sodakot pada lingkungan kita, tentunya dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Betul. Baik, luar biasa ini. Kalau ini kan masih dalam awal-awal bulan suci Ramadan begitu ya, Ustadz Amanullah. Hal yang terpenting yang dalam mengendalikan emosi kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, bagaimanakah cara memanage itu? Iya. Tadi itu Mbak Yuli. Kita itu orang itu kita buat tahu dulu. Orang bisa berbuat itu karena ngerti dan kepingin. Ngerti dan kepingin. Banyak orang itu jangan kok kepingin, ngerti aja enggak tahu. Jadi enggak bisa membedakan ini Ramadan atau tidak Ramadan. Ya tetap aja. Dianggap sama. Dugem saja. Dan ini tadi nih social permissive ini. Oke. Ya, ini harus ada informasi yang masuk pada mereka. Dia bisa berubah, bisa berbuat karena paham dan ngerti, dan tentunya mau. Nah, untuk membuat orang ngerti itu satu persoalan tersendiri. Betul. Dia nggak pernah ngaji,
WA-nya ya cukup dilihat aja, nggak dibaca, yang baik-baik. Ya televisi yang hiburan saja. Tapi yang kayak seperti ini, yang oleh TVRI, Yang kajian. yang ada nilai religiusitasnya, Betul. tidak pernah dibuka televisinya. Mana mungkin. Makanya bagaimana kita dorong diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar mengerti, faham, akhirnya berbuat dan akhirnya berubah, Mbak Yuli. Betul, betul. Ini bisa nggak dikatakan mindset yang juga harus kita rubah begitu, Ustaz Amanullah? Iya, mindset kita. Tadi itu mindset kita masih mindset playgroup, TK, yang harus diberikan pancingan. Ya. Iya. Diimin-imin dulu tadi itu ya. Iya, ayo ke masjid, ayo tadarus karena ini pahalanya dilipat gandakan. Aman. Iya, seperti itu. Iya. Baik, baik, baik. Ini ada pesan mungkin dari Ustaz Amanullah terkait puasa dan pengendalian diri begitu. Iya. Di era milenial ini banyak perubahan yang mendasar, apalagi di era pandemi. Ya. Jadi pandemi Covid tidak menjadikan kita surut beribadah, tidak menjadikan kita itu surut untuk mendalami ilmu agama. Kita buka WA aja. Kita buat WA yang untuk Ramadan. Ada hadis, ada Quran, ada sabda Rasulullah, apa-apa cerita inspiratif, itu bisa menjadikan. Jadi orang enggak sempat, Mbak Yuli, sibuk. Ya, enggak sempat belajar, enggak sempat menghadiri pengajian. Tapi dengan handphonenya Mbak Yuli yang tentunya paketannya ada, itu bisa melihat siapa saja. Betul. Kiai siapa, ustadz siapa, bisa kita lihat. Sekarang yang jadi persoalan, memanage mindset kita, pola pikir kita, agar tangan kita ini, pola pikir kita berkebijaksanaan, membuat waktu dan jempol kita, juru telunjuk kita mau mengklik sesuatu yang bermanfaat. Yang baik apa enggak gitu Ya, aja. seperti itu. Baik, baik. Jadi kita memanage diri kita agar mengkapling waktu, khususnya di bulan Ramadan, agar kita Baik. bisa memaksimalkan Ramadan sebagai media sarana untuk kebaikan diri kita. Baik, baik. Terima kasih banyak Ustaz Amanullah. Ya, sama-sama. Tetap sehat. Amin. Baik, Alhamdulillah. baik. Ya. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan kita di sore hari dalam program Gemah Ramadan. Mudah-mudahan apa hasil dari diskusi kita ini bukan nilai manfaat untuk kita semuanya tentunya dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Saya Yulia Kamila segera pamit dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.